Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid SDNU Nurul Islah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini patutlah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga masih dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di bulan yang mulia ini bertepatan di bulan Muharram, sedikit Pak Hari menyampaikan sejarah ringkas tentang Muharram dan juga Hijriyah. Agar apa? Agar kita bisa mentauladani sejarah-sejarah yang ada pada nabi-nabi terdahulu, supaya kita semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, tema yang Pak Hari ambil pada kesempatan kali ini adalah menelisik histori Muharram dan Hijriyah. Sebelum Pak Hari jelaskan tentang sejarah 10 Muharram, kita tarik ke belakang. Sebenarnya bulan Hijriyah ini munculnya kapan dan seperti apa kok bisa dinamakan Hijriyah? Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dahulu sebelum tahun Hijriyah ini muncul, sebenarnya di zaman Nabi belum ada kalender Hijriyah. Akan tetapi ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriyah menerima sepucuk surat dari tetangga sebelah, dari negara lain, yang mana surat itu dibawa oleh Abu Musa al-Asy'ari. Setelah membaca surat tersebut, Umar bin Khattab merasa kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena di dalam surat tersebut tidak tertera tanggal, tahun, kapan surat ini terkirim. Sehingga sangat menyulitkan dalam memilah-milah surat yang masuk di zaman itu. Oleh karena itu, ide dari Umar bin Khattab menghadirkan pemuka-pemuka agama saat itu, tokoh-tokoh agama, ya, sahabat-sahabat Nabi yang saat itu masih hidup, untuk diajak berdiskusi bersama agar betul-betul Islam ini punya kalender tersendiri yang mana yang nantinya dibuat patokan umat-umat Islam sesudahnya. Setelah bermusyawarah panjang lebar, banyak masukan. Pertama, ada yang mengusulkan bahwa dimulainya tahun baru Islam Hijriyah
itu sejak Nabi Muhammad lahir atau wafatnya Nabi. Ada yang usul lagi, awal tahun Hijriah dimulai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dan banyak lagi usulan-usulan dari para tokoh agama maupun sahabat-sahabat Nabi. Usulan yang paling diterima dan usulan itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa yang bisa dijadikan dasar awal mula tahun baru Islam adalah awal kali Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kenapa demikian? Kenapa tidak saat Nabi di Mekah? Padahal awal kali Nabi berdakwah di kota Mekah. Karena saat di kota Mekah, Islam belum benar-benar tumbuh. Islam saat itu masih dalam penindasan orang-orang kafir, bahwa bahkan paman-paman Nabi pun memusuhi Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Kenapa awal hijriah dimulai saat Nabi hijrah ke Madinah? Alasan yang mendasar adalah saat Nabi hijrah ke Madinah, disitulah awal mula Islam menjadi Islam yang kuat. Disitulah awal kali Islam bisa menyebar dengan mudah, baik di Madinah sendiri, di Mekah, dan luar Jazirah Arab. Di awal tahun Hijriah inilah nantinya umat Islam akan menandai dan mengingat terus bahwa inilah awal mula kebangkitan Islam saat itu. Oleh karena itu, disepakati bahwa awal mula tahun Hijriah adalah sejak Nabi hijrah ke Madinah. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang Pak Hari hormati, selanjutnya terkait dengan histori sejarah Muharram, ya, 10 Muharram atau lebih dikenal dengan hari Asyura. Pada hari Asyura ini Allah memberikan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya kalian semua sudah mengerti bagaimana sejarah Nabi Nuh, ya, meskipun berdakwah beribu tahun, tapi yang masuk Islam hanya sedikit. Bahkan ajaran Islam ditentang oleh anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Naudzubillah. Ketika Allah mengazab orang-orang yang membenci Islam saat itu, ditenggelamkanlah tanah air mereka. Banjir bandang datang, dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh di bulan Muharram juga, tepatnya tanggal 10. Di 10 Muharram pun juga disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan, mengajak Raja Fir'aun untuk meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya beserta dengan prajurit, dengan orang-orang yang dekat dengan Fir'aun saat itu. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah kepada Fir'aun, menunjukkan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Banyak mukjizat yang telah diberikan Allah kepada Musa dan ditunjukkan kepada Fir'aun. Apakah Fir'aun mengimani itu?
tentunya hidayah hanya milik Allah. Firaun tetap menolak, bahkan akan membumi hanguskan Musa beserta pengikutnya. Setelah berbagai mukjizat diberikan dan ditunjukkan kepada Raja Firaun dengan harapan Firaun bisa bertaubat dan meyakini Islam, akan tetapi Allah belum memberikan hidayah kepada Firaun. Setelah memberikan usaha sedemikian rupa kepada Firaun, Nabi Musa pulang beserta 600.000 pengikutnya. Pulangnya Nabi Musa ini tidak serta-merta aman. Kenapa? Karena saat Nabi Musa pulang, Raja Firaun mengutus 1.600.000 pasukannya untuk menghanguskan Musa beserta pengikutnya saat itu. Bagaimana kejadian selanjutnya? Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang Pak Hari hormati. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, di belakangmu banyak pasukan Firaun. Kamu akan dilenyapkan. Oleh karena itu, tongkatmu ketukkan di Laut Merah itu. Nabi Musa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga Laut Merah itu terbagi menjadi 12 bagian. Setiap 2 bagian ada jalanan kering yang bisa dilewati oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya berjalanlah Nabi Musa beserta pengikutnya yang beriman, ya, melewati lautan. Bagaimana dengan Firaun dan pasukan 1.600.000 tadi ikut di belakangnya? Setelah Nabi Musa dan pengikutnya sampailah di tepi laut, maka pasukan Firaun beserta Firaun pun pula ya tenggelam di tengah-tengah Laut Merah itu. Kejadian itu terjadi pada 10 Muharram. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, ya, Maha berkehendak. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, di tahun 10 Muharram juga ada kejadian yang sangat luar biasa, sangat menyentuh hati. Karena apa? Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, putri dari Siti Fatimah, gugur dalam peperangan. Kenapa gugur dalam peperangan? Padahal beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain dengan pendiriannya yang teguh, dengan keyakinannya yang kuat, beliau tidak menyetujui dengan adanya pemimpin yang tidak direstui oleh sahabat-sahabat Nabi saat itu, pemuka-pemuka agama saat itu. Saat itu adalah Raja Muawiyah. Padahal Raja Muawiyah ini adalah anak dari Abu Sufyan, masih paman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Muawiyah beranggapan bahwa beliaulah yang lebih senior, beliaulah yang masih keturunan dari Abu Sufyan. Tapi Sayyidina Husain beranggapan bahwa yang berhak untuk melanjutkan pimpinan dari kekhalifahan adalah cucu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, karena keteguhan iman yang dimiliki oleh Sayyidina Al-Husain, ya, beliau gugur dalam pertempuran dan dibunuh oleh orang-orang yang fasik. Dari
sejarah yang Pak Hari sampaikan ini bisa kita ambil hikmah bahwa memperjuangkan agama Islam ini dimanapun tempat, dimanapun posisi kita, apapun kondisi kita, tentunya tidaklah mudah. Karena derajat seseorang itu akan diuji dulu sebelum diangkat derajat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga bagaimana Nabi Nuh berjuang seperti itu. Beliau seorang nabi. Seharusnya doa beliau langsung mustajabah, berdakwah, dapat sekian juta dan seterusnya. Tapi Allah menghendaki lain, pengikutnya masih sedikit. Nabi Musa, beliau utusan Allah, nabi dan rasul. Sampai Allah menyebut kalimullah kepada Nabi Musa. Kurang apa coba? Nabi Musa dikenal dengan nabi yang bisa berbicara dengan Allah, meskipun beliau secara tidak langsung belum bisa karena saking mulianya nur Allah. Itu pun tidak bisa mengislamkan, mentauhidkan Raja Fir'aun. Tapi beliau melaksanakan dakwah itu dengan penuh kesabaran, ya, penuh kekuatan, dan tentunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang dilaksanakan ini betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Hari ini, baik kepada diri pribadi Pak Hari dan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.